Ya, kali ini aku lagi sama teman-temanku dari satu kampus, Universitas Brawijaya. Kami mungkin akan membahas topik etika. Dari awal mungkin boleh perkenalan dulu. Ya, halo. Perkenalkan, nama gue Muhammad Kasmal Farezi, asal gue dari Jakarta. Gue kuliah di Universitas Brawijaya, angkatan 2019. Eh, Kemudian kenalin namaku Irfan, juga kuliah di Universitas Brawijaya, jurusan Teknik Mesin, angkatan 2019 juga. Oke, tanpa banyak basa-basi bacot kecot, mari kita mulai dari pertanyaan nomor satu. Menurut pengetahuan dan pengalaman kalian, apa sih etika itu? Mungkin boleh dari salah satu. Oke, mulai dari gue dulu ya. Menurut gue, etika itu adalah perilaku seorang manusia yang dia jalani dalam kehidupannya, dan itu udah merupakan jadi apa ya, suatu kebiasaan mungkin dalam kehidupannya. Menurut gue sih etika kayak gitu. Oke, bagaimana dengan Muhammad Irfan? Ya, kalau dari aku sih etika itu menurut pandanganku nih ya, kayak suatu sikap yang udah jadi pedoman lah untuk seseorang dalam berperilaku dalam sehari-hari. Ya, etikanya tuh untuk ngecerminin orang itu tuh baik atau buruk sih, menurutku gitu. Kalian setuju gak kalau aku bilang etika itu sangat penting? Gue setuju banget sih. Emang etika tuh penting, apalagi kita hidup kan apa ya? Maksudnya kita dalam negara gitu yang udah ada aturannya, dan juga kalau bisa kan kita nggak usah nyinggung-nyinggung orang lain. Jadi menurut gue etika tuh penting banget sih. Jawaban yang bagus. Kalau menurut lo gimana, Pan? Pentingnya etika ya. Kalau dibilang penting sih, penting sih. Soalnya etika itu sebagai cerminan orang lah, gimana orang itu berperilaku dalam sehari-hari. Kan manusia ini kan adalah makhluk sosial ya, yang hidup secara berdampingan, bersosialisasi. Jadi kalau dengan sesama manusia itu harus baiklah. Jadi adanya etika ini sangat penting untuk menjaga dari hubungan antar manusia. Kalau menurutku gitu. Oke, jadi kita setuju kalau etika itu sangat penting. Jadi, menurut pengalaman kalian, pernah nggak sih kalian diganggu atau terganggu di tempat publik atau tempat umum gitu? Oke, untuk pertanyaan ini gue pernah sih, apalagi di umur gue yang udah 18 tahun gue hidup, nggak mungkin dong gue nggak pernah ada di publik, dan gue nggak apa ya ngalamin kayak gue ngelihat orang yang nggak beretika. Itu kayak nggak mungkin banget. Jadi kayak misalnya yang paling gampang, gue tuh suka naik motor. Gue suka naik motor, dan banyak itu orang yang kurang beretika di jalan. Kayak misalnya mungkin dia pakai knalpot racing, dan apa ya, dia nggak geber-geber di tempat yang nggak seharusnya, dan mungkin dia juga ngebut-ngebut gitu yang bikin ngebahayain orang sih sebenarnya. Jadi itu salah satu etika yang buruk menurut gue di jalan. Ya, bagaimana dengan Mufan? Uh, Kalau aku sih alhamdulillah nggak terlalu banyak yang lihat tingkah aneh-aneh yang sepengingatanku. Tetapi kalau ditanya pernah sih pernah. Kalau biasanya tuh yang kuliah itu sekarang itu anak kecil atau bocil. Itu Oh, banyak banget sih iya yang pasti. kata-katanya itu sekarang tuh udah kasar banget sih. Kalau menurutku nggak sesuai lagi dengan umurnya. Dan juga suka sering kasar sama orang-orang yang lebih, bisa dikatakan lebih tua dari mereka. Padahal kan seharusnya sebagai, ya masih kecil ya, masih belum berpengalaman. Seharusnya lebih hormat pada yang tua. Oke, pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian, kenapa sih ada apa yang di pikiran mereka itu melakukan itu untuk beretika yang kurang sepantasnya gitu? Oke, dari gue sendiri ya. Mungkin itu karena minimnya pengetahuan dia akan etika itu sendiri. Jadi mungkin dia kurang belajar gitu. Jadi dia pengetahuan dia kurang akan etika, sehingga dia tuh ngelakuin ya sesuatu yang menurut dia ya biasa aja gitu. Walaupun itu sebenarnya nyakitin hati orang, atau itu sebenarnya bisa nyinggung orang. Cuma mungkin karena dia nggak tahu hal itu, maka dia ngelakuin hal itu. Dan mungkin juga karena lingkungannya. Mungkin lingkungan dia ya kayak gitu gitu.
kayak yang kurang sopan, tapi menurut lingkungan dia itu biasa aja, dan sehingga apabila dia ngebawa perilaku itu di luar sana yang bukan lingkup dia, maka dia dianggap tidak sopan gitu sih. Jadi mungkin perbedaan tempat juga bisa ngejadiin etika dia jadi lebih jelek di satu tempat tertentu, dan padahal apa yang dia lakuin itu biasa gitu di lingkupnya dia gitu sih. Ya, kalau Irfan gimana? Mungkin ada pandangan gimana gitu? Kalau aku sih setuju sama yang dibilangin si saudara Kasmal tadi ya. Ya, Kalau aku ambil case dari yang aku lihat tadi, yang soal bocil tadi, itu kan memang dari sisi pengetahuan memang. Kalau dipikir-pikir lagi kan mereka juga masih sekolah ya, nantinya mungkin akan lebih dididik untuk moral dan etika. Kemudian dari faktor lingkungan juga, di mana misalnya kalau kita bertemu ataupun berteman dengan orang baik itu kan pasti ngedampak lah gitu ke kita. Nah, kalau dari contoh tadi mungkin juga itu bisa dari faktor lingkungan juga, di mana dari teman-temannya mungkin udah nganggap itu biasa, padahal itu tuh merupakan tindakan yang kurang baik. Menurut saya sih gitu. oh gitu. Jadi ini dari Iya. tadi kan kita ngobrolin tentang orang lain nih, ya kan? Tadi contohnya orang lain. Ada nggak sih yang kebiasaan kalian yang dari rumah itu kalian bawa-bawa ke tongkrongan? Oh, gue ada. Cuma kalau yang gue bawa ke tongkrongan itu yang apa ya, yang gue ingat ya, Iya. karena gue udah lama gak nongkrong juga. Itu malah etika yang baik. Kayak misalnya kalau gue cabut dari rumah, itu gue selalu izin sama orang tua gue. Nah, begitupun di tongkrongan. Jadi waktu gue di tongkrongan, terus gue mau balik, itu gue selalu izin sama teman-teman gue dulu, baru gue balik. Gitu sih. Itu paling gampangnya deh. Wis, mantap deh Kasmal. Ketikanya sangat baik. Bagaimana dengan Irfan? Ya, Van, silakan Van. Kalau dari aku sih, kalau kebiasaan di rumah itu, ya itu ngambarin diri aku sih. Kalau dari dalam rumah pasti juga dibawa keluar ya. Tapi kalau yang biasa tuh, kalau dibawa ke tongkrongan itu ya hal-hal yang baik lah, yang dimana hal tersebut nggak menyakiti perasaan ataupun menimbulkan suatu masalah. Contohnya itu nggak nyela orang waktu lagi bicara, waktu makan diem. Mungkin sih gitu. Oke, ternyata kalian dua anak baik ternyata ya. Iya dong. Masih. Makasih ya. Selanjutnya yang terakhir ini, apa Ayo, kalian apa? pernah nggak sih, tadi kan dari rumah ke tongkrongan, nah ini pernah nggak sih Hmm. kalian keceplosan berkata-kata yang gaul gitu, jadi itu kebiasaan tongkrongan dibawa ke rumah, pernah nggak sih? Oh, oke. Jadi untuk dari ketongkrongan ke rumah nih berarti. Jujur aja kalau gue itu biasanya kayak kata-kata kasar, misalnya kayak sorry, kayak anjing atau apalah pokoknya yang kasar. Itu kalau gue bawa ke rumah tuh bukan kayak apa ya, ngomong secara terang-terangan ke orang yang lebih tua. Mungkin ketika gue kesel atau ketika gue dimarahin gitu. Mungkin gue kan ngedumel sendiri, tapi kata-kata itu gue ucapin di mana gue lagi sendirian. Jadi ya kayak apa ya? Ya kesel sendiri aja gitu, baru gue keluarin. Jadi gue juga nggak ngeluarin kata-kata itu ke orang yang lebih tua daripada gue. Gitu sih. Kalau kebiasaan tongkrongan sih, kalau dibawa ke rumah, ya kalau dari aku sih malah nggak pernah ya. Soalnya kalau yang dari buruk-buruk di luar itu, ya aku bisa ngefilternya, terus ngekondisiin di mana sih di tongkrongan itu yang sama, lebih setara sih umurnya kan. Biasanya kalau di tongkrongan. Kalau di rumah kan beda sama orang tua, sama kakak, sama adik. Jadi kalau aku sih ya sama aja kalau di tongkrongan sama di rumah. Baik juga lu Evan ya.